Shalom Jemaat GPD Kasih Immanuel yang kasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kegiatan gereja kita sepekan. Setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu kelas babies yang dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai via YouTube, dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu kelas beginner dan junior yang dimulai jam 10 pagi sampai dengan selesai via Zoom. Dan pada hari Selasa ada ibadah Komisi Wanita Deborah yang dimulai jam 7 malam sampai dengan selesai. Dan pada hari Sabtu dan hari Minggu ada Jack Club Sharing yang dimulai jam 6 dan jam 7 malam via Zoom. Dan pada hari Minggu kita akan bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan jam 7 pagi via YouTube. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami bersuka cita Tuhan karena kami bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kau siapkan hati kami ya Tuhan untuk beribadah Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu
Mari masuk dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh mengerti Tuhan rencana Tuhan atas kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh diberkati semua dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan berbicara mengenai kepercayaan yang salah, akar segala masalah. Firman Tuhan seringkali mengibaratkan kehidupan manusia itu seperti sebuah pohon. Bahkan Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 17 dan 20, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Buah dari sebuah pohon tidak dapat menjadikan sebuah pohon itu baik atau tidak baik, namun hanya menunjukkan apakah pohon itu baik atau tidak baik. Jadi pertanyaan pentingnya adalah mana yang harus diubah? Buahnya atau pohonnya? Masalahnya atau orangnya? Tentu jawabannya adalah pohonnya, yaitu kita orangnya. Semua orang punya masalah Bapak Ibu. Anda kaya punya masalah. Anda tidak kaya pun punya masalah. Anda menikah punya masalah. Anda tidak menikah pun tetap punya masalah. Anda yang bekerja punya masalah. Anda tidak bekerja punya masalah. Semua orang punya masalah. Tetapi mana yang harus dibenahi dahulu? Orangnya atau masalahnya? Buahnya atau pohonnya? Buah tidak menjadikan pohon itu baik atau tidak baik, tetapi hanya menunjukkan apakah pohon itu baik atau tidak baik. Jadi yang harus diubah pertama kali bukan masalahnya, tetapi orangnya. Siapakah orangnya? Tidak lain tidak bukan adalah saya. Sadarilah ini saudara. Banyak kali mengapa orang tidak mengalami terobosan dalam hidupnya? Karena selalu menunjuk situasi, orang atau barang sebagai masalahnya. Itu adalah masalah, buah, tetapi akarnya adalah di dalam diri kita, saudara. Nah, karena itu sadarilah, kalau hari ini Anda ditanya, Bapak, Ibu punya masalah apa? Jawaban yang tepat adalah saya, Pak. Masalahnya adalah saya. Kalau Anda punya pola pikir seperti itu adalah titik awal terobosan dalam hidup Anda. Nah, sekarang sebuah pohon ada dua bagian. Bagian mana yang harus diubah lebih dahulu? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itu menentukan yang kelihatan. Anda harus sadari itu. Banyak orang hanya fokus melihat masalah yang kelihatan. Kalau Anda hanya menyelesaikan masalah yang kelihatan, tetapi tidak pernah menyelesaikan sumber dari masalah itu, yaitu akar dari masalah kita, maka sampai kapanpun Anda akan capek, Anda akan letih, karena Anda akan berputar-putar di masalah yang sama. Oleh sebab itu, mulai hari ini, apapun masalah Anda dan saya, coba belajar melihat masalah itu akarnya. Melihat akar masalah. Nah, saudara, sadarilah kebenaran ini. Ada perbedaan yang sangat besar antara menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Mana yang lebih mudah, saudara? Ibarat sebuah pohon, kalau Anda ingin menebang sebuah pohon, itu hanya mungkin hitungan jam. Ya, kami di Victory Church Indonesia punya pengalaman. Ada satu pohon di halaman gereja kami sudah puluhan tahun, pohon rambutan, saudara. Dan ketika kami renovasi, pohon itu terpaksa memang dengan berat hati harus kami tebang. Karena merusak konstruksi, ya lantai, beton semuanya.
Dan waktu ditebang saudara, untuk menebang pohonnya, rantingnya, itu hanya hitungan jam, apalagi pakai mesin. Tetapi yang paling susah adalah mencabut akarnya. Nah, ini adalah gambar ketika kami berusaha mencabut akar dari pohon rambutan. Itu butuh waktu lama. Kami juga hampir habis akal. Bagaimana caranya? Karena akarnya sudah terlalu dalam dan kemana-mana, dan harus dipotong, dan butuh tenaga, energi, waktu yang cukup lama. Jadi Anda harus sadari bahwa menyelesaikan akar dari masalah jauh lebih sulit dan lama dibanding menyelesaikan masalah. Nah, banyak orang ingin cepat masalahnya selesai. Kalau Anda ingin cepat masalahnya selesai, ya Anda punya uang, Anda punya koneksi, masalah Anda bisa selesai. Tapi selama akar masalah hidup Anda tidak pernah dibereskan, percayalah, tidak lama kemudian masalah yang sama akan muncul lagi. Karena itu, belajarlah fokus untuk menyelesaikan akar masalah, bukan hanya masalah dalam hidup Anda. Apakah akar dari segala masalah kita? Akar segala masalah adalah kepercayaan yang salah. Semua masalah dalam hidup kita di dunia ini saat ini semua berawal dari Taman Eden. Ketika manusia tertipu oleh tipu muslihat iblis. Dalam Kejadian 3 ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Adam dan Hawa tahu bahwa Tuhan sudah memberi perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada waktu kamu memakannya, pastilah kamu mati. Adam dan Hawa tahu bahwa kalau mereka makan buah dari pohon yang Tuhan larang, mereka pasti mati. Tetapi ular datang dan berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Hawa, Adam lebih percaya kepada apa yang ular katakan dibanding apa yang Tuhan katakan. Itulah kepercayaan yang salah. Ketika manusia lebih mempercayai apa yang ular katakan, iblis katakan lebih dari apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang kita lawan bukanlah iblisnya, tetapi tipu muslihatnya. Itulah kepercayaan yang salah. Apa yang kita percayai sebagai suatu kebenaran, itulah akar dari hidup kita. Manusia tidak dapat hidup tanpa sebuah kepercayaan. Apa yang Anda percayai, apapun itu, akan menentukan semua keputusan dan tindakan dalam hidup kita. Sebagai contoh, ada satu kisah menarik dari satu sejarah, saudara, oleh seorang yang bernama Roger Bannister. Sir Roger Bannister adalah orang pertama yang berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Dia melakukannya pada tahun 1954. Sebelum itu, semua orang percaya waktu 4 menit itu mustahil untuk dicapai. Karena para ahli pada waktu itu mengatakan tubuh manusia secara fisik tidak dapat bergerak secepat itu. Bahwa ia akan runtuh di bawah tekanan. Tidak ada yang bisa berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Itu tidak mungkin. Kamu gila jika berani untuk mencoba. Begitulah sampai Bannister membuktikan itu salah. Ia berlatih dengan caranya sendiri. Dan ia berhasil mematahkan kepercayaan yang salah itu. Selama beberapa tahun berikutnya, ada lebih dari 300 orang yang dapat berlari 1 mil di bawah 4 menit. Begitu mereka menyadari bahwa itu sangat mungkin. Jadi sekali lagi, apa yang Anda percayai akan menentukan semua keputusan dan tindakan Anda. Karena apa yang Anda percayai, itulah akar hidup Anda dan saya. Masalahnya adalah apakah yang Anda percayai itu benar atau tidak. Jadi hal pertama yang harus diubah bukan masalah Anda, tetapi apa yang Anda percayai. Camkan ini baik-baik. Bagi Tuhan,
jauh lebih mudah menyelesaikan masalah kita dibanding mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita. Karena Tuhan tidak bisa, sekalipun Ia mau dan mampu untuk menyelamatkan dan menyembuhkan Anda jika Anda tidak percaya kepadanya. Titus 2 ayat 11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 1 Timotius 2 ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Apa kehendak Tuhan atas semua orang yang ada di dunia ini? Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan sudah nyata, secara cuma-cuma tersedia di dalam Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah semua manusia diselamatkan? Jawabannya adalah tidak. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak berdaulat? Apakah Tuhan kurang maha kuasa, saudara? Kuasanya kurang untuk menyelamatkan kita? Tidak sama sekali. Karena Tuhan bekerja berdasarkan hukum. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah hukum kehidupan. Apa yang Anda percayai itu menentukan keselamatan dalam hidup Anda. Karena apa yang Anda dan saya percayai, itulah akar hidup kita. Jadi Tuhan sudah menyelamatkan semua orang, manusia. Dia menyerahkan nyawanya, Dia menyerahkan dirinya sebagai korban bagi penebusan dosa-dosa kita. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Apakah Anda mau percaya atau tidak? Itu masalahnya. Itu yang Tuhan tidak bisa kerjakan. Itu bagian Anda dan saya. Jadi bagi Tuhan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah kita dibandingkan mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita. Karena mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita adalah tanggung jawab kita, bukan Tuhan. Sadarlah ini, saudara. Bagi Tuhan jauh lebih mudah mengeluarkan bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang sudah berlangsung 400 tahun dengan 10 tulah mujizat laut terbelah, dibanding mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hati orang Israel. Perlu 40 tahun di padang gurun, saudara, untuk menyelamatkan Anda, membuat Anda dan saya lahir baru. Kita cukup percaya, lalu kita diselamatkan. Tapi setelah itu, saudara, Tuhan mau kita hidup dengan sebuah kepercayaan yang baru, kepercayaan yang benar. Anda dan saya harus bertumbuh dalam kebenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 17-20, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat ini bukanlah untuk orang yang di luar Tuhan, tetapi untuk orang yang di dalam Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada anak Allah, sudah lahir baru, percaya Yesus bangkit dari kematian, tetapi hidupnya masih sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Lalu dikatakan ayat yang ke-20, perasaan hati nurani mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Inilah esensi kekristenan. Setelah kita lahir baru, kita harus belajar. Katakan semuanya, belajar. Belajar apa? Belajar mengenal Kristus. Jadi mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita adalah tanggung jawab kita, bukan Tuhan. Pertanyaan pentingnya hari ini, apa yang Tuhan mau Anda percayai
dalam hati dan pikiran Anda. Tuhan mau Anda percaya bahwa Anda adalah pribadi yang sangat dikasihi, berharga, dan berguna bagi Allah. Sekarang, apa yang iblis mau Anda percayai dalam hati dan pikiran Anda? Bahwa Anda adalah pribadi yang sangat tidak dikasihi, tidak berharga, dan tidak berguna. Akar masalah hidup manusia adalah tidak merasa dikasihi, tidak merasa berharga, dan tidak merasa berguna. Karena apa, saudara? Dikasihi, berharga, dan berguna adalah 3 kebutuhan dasar hidup manusia. Sekalipun Anda punya segala sesuatu yang Anda inginkan, Anda punya ketenaran, kedudukan, kekayaan, tetapi kalau Anda tidak merasa dikasihi, Anda merasa tidak berharga dan berguna, maka hidup Anda akan terasa hampa. Jadi tidak mengherankan jika ada begitu banyak artis yang terkenal, kaya raya, cantik, secara penampilan sempurna, namun mereka bunuh diri karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Mereka punya kepercayaan yang salah. Mereka merasa diri mereka tidak berharga, tidak dikasih, dan tidak berguna, sehingga mereka pun akhirnya mati, bunuh diri, saudara. Sebenarnya, apakah saya pribadi yang sangat dikasihi, berharga, dan berguna? Itu pertanyaan pentingnya. Dan jawabannya adalah sangat ditentukan dari sudut pandang siapa Anda melihat diri Anda yang sebenarnya. Anda harus menyadari ini. Anda yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan, yaitu pribadi roh Anda. Ganti kata Anda dengan kata saya, statement ini. Kita baca 3 kali. 2, 3. Saya yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan, yaitu pribadi roh saya. 2. Saya yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan, yaitu pribadi roh saya. 3. Saya yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan, yaitu pribadi roh saya. Masalahnya adalah selama Anda melihat diri Anda yang sebenarnya dari yang terlihat, penampilan Anda, prestasi Anda, hasil usaha pekerjaan Anda, bukan dari yang tidak terlihat, yaitu pribadi roh Anda, itulah akar masalahnya. Bagi Tuhan, Anda itu sangat dikasihi, sangat berharga, dan berguna, bukan karena penampilan atau perbuatan Anda, namun karena pribadi Anda, yaitu roh Anda. Sadarlah bahwa Tuhan tidak pernah melihat Anda itu tidak berharga dari penampilan Anda, dari perbuatan Anda. Buktinya Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita ketika kita masih berdosa. Kematian Yesus di kayu salib itu menjawab 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu dikasihi, berharga, dan berguna. Ketika manusia menciptakan Adam dan Hawa, manusia diciptakan dalam kondisi telanjang. Secara penampilan fisik telanjang. Tetapi Tuhan tidak pernah melihat Adam dan Hawa telanjang. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak pernah melihat dirinya telanjang. Adam tidak pernah melihat Hawa telanjang, Hawa pun tidak pernah melihat Adam telanjang. Sekalipun secara fisik mereka telanjang. Mengapa? Itu pertanyaan pentingnya. Karena Adam dan Hawa tidak pernah melihat dirinya dari sudut pandang diri mereka. Mereka hanya melihat diri mereka dari sudut pandang Allah. Jadi mereka melihat diri mereka sama seperti Allah melihat diri mereka. Sadarilah ini, saudara. Anda yang sebenarnya bukanlah apa yang Anda katakan atau Anda lihat, tetapi apa yang Tuhan katakan dan Tuhan lihat. Itulah Anda yang sebenarnya. Dan Tuhan tidak pernah melihat penampilan Anda yang sebagai satu yang sebenarnya, tetapi yang tidak terlihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat yang tidak terlihat, bukan yang terlihat. Karena yang kelihatan itu hanya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Ketika saya melihat ayah saya dipanggil Tuhan, saudara, saya melihat jasad beliau terbaring di tempat tidur di rumah sakit.
Saya segera sadar bahwa yang saya lihat itu bukan lagi ayah saya. Itu hanyalah tubuhnya. Tetapi ayah saya yang sebenarnya ada bersama dengan Tuhan. Demikian pula ketika saya melihat ibu saya. Itulah kebenarannya. Bahwa kita yang sebenarnya bukan yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat. Jadi Allah menilai hidup Anda dan saya dikasihi, berharga, dan berguna. Bukan karena penampilan kita, tapi karena pribadi kita. Jadi sadarilah ini. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya melihat segala sesuatu sama seperti Allah melihat. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi melihat dirinya dan pasangannya seperti Allah melihat. Namun seperti apa yang mereka lihat sendiri dengan mata mereka, yaitu mereka melihat penampilannya. Ya, manusia melihat penampilan yang kelihatan, tapi Allah melihat yang tidak kelihatan, yaitu apa? Hati kita, roh kita. Karena itu saudara, belajarlah melihat diri Anda seperti Allah melihat. Bukan seperti yang Anda lihat atau dunia lihat. Tuhan melihat hati. Manusia melihat penampilan. Anda yang sesungguhnya bukan yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat. Dan selama Anda membangun hidup Anda berdasarkan apa yang Anda lihat atau orang lihat, bukan apa yang Tuhan lihat, maka Anda akan selalu merasa tidak dikasihi, tidak berharga, dan tidak berguna. Sehingga hidup Anda pun akhirnya binasa. Karena itu saudara, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh, "Siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu telanjang? Aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa kamu telanjang. Kamu tahu dari mana?" Ular pun tidak pernah mengatakan kalau mereka itu telanjang. Siapa yang mengatakan bahwa kamu telanjang? Diri mereka sendiri, saudara. Karena mereka melihat diri mereka dari yang kelihatan. Tetapi Tuhan melihat Adam dan Hawa bukan yang kelihatan, tetapi pribadinya. Jadi sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, siapa yang mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak dikasihi, tidak berharga, dan tidak berguna? Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku mengasihi. Engkau berharga anakku. Dan aku punya tujuan yang mulia dalam hidupmu. Itu sebabnya aku menebusmu. Aku membelimu. Aku membayar semua dosamu. Aku mengasihimu. Bukan ketika engkau benar penampilannya, perbuatanmu. Tapi ketika engkau masih berdosa. Karena aku melihat pribadimu. Itu sangat berharga, dikasihi, dan sempurna. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Apa yang Tuhan mau Anda percayai dalam hati dan pikiran Anda? Anda adalah pribadi yang sangat dikasihi, berharga, dan berguna bagi Allah. Apa yang iblis mau Anda percayai dalam hati dan pikiran Anda? Anda adalah pribadi yang tidak dikasihi, tidak berharga, dan tidak berguna. Bagi Tuhan, jauh lebih mudah menyelesaikan masalah kita dibanding mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita. Sadarlah saudara, mengubah apa yang kita percayai dalam hati dan pikiran kita adalah tanggung jawab kita, bukan Tuhan. Dan Tuhan mau kita percaya kepada apa yang Tuhan sudah katakan dan lakukan bagi kita di kayu salib. Bahwa kita sangat berharga, sangat dikasihi, sangat mulia dan berguna. Bukan karena penampilan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena pribadi kita, karena roh kita. Anda yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Perubahan yang sejati bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Ketika engkau punya gambar diri yang benar, engkau akan melihat hidupmu diubahkan. Ada buah-buah yang baru yang keluar dari hidupmu, yaitu kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Dan apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Karena engkau melihat hidupmu bukan lagi dari sudut pandangmu, tapi dari sudut pandang Allah. Dan Allah melihat semuanya itu baik. Sekarang kita tahu
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, biarlah kiranya firman-Mu hari ini mencelikan mata hati kami, membuat kami mengerti akan siapa kami yang sebenarnya, bahwa kami sangat dikasihi, berharga dan berguna, bukan karena penampilan kami, tapi karena pribadi kami. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman menjadi kebenaran yang menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.